di dunia pertelenan TV tuh kadang-kadang yang kayak gitu, kayak antara Janet sama Tata Janeta. Nah, kayak gitu-gitu kan. Nah, gitu. Itu pernah tuh kejadian juga di gua tuh talent coordinator gua dulu. Kita harus undang Tata Janeta yang di calling Janet begitu. Ayo JR. Pas keluar kok rambutnya warna-warni nih orang. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya kenangan yang ada di kepala. Kenji, Kaciyo, Ai si anak bengkel. anak Honda. Kenapa kita berkumpul di sini? Kita balik lagi di season baru nih, Oi. Waduh. Season baru yang kemarin kita nggak dievaluasi ya. Oh iya. Ini doang yang nggak dievaluasi. Bedanya apa? Hah? Sama season yang lama? Nggak berani soalnya ada hostnya di situ. Ai, apa kabar Ai? Ai Sehat ini dong. adalah seorang kapiten. Enggak ada. Dia telco. Baru mulai. Diamin aja. Biar ada lucu. Ai ini adalah seorang Telco. Sel. Talent coordinator. Oh, talent coordinator. Telco. Ini yang suka mengitu-itukan talent. Ya itu kan tuh apa tuh maksudnya? Mengacak-ngacak gitu. Yes. Ngicip maksudnya. Mengicip-ngicip pekerjaan mereka. Oh, Iya. Mengacak-ngacak. Apa sih boleh dijelasin kalau misalnya seorang telco tuh job desk-nya tuh ngapain kalau kata anak Gen Z? Telco tuh talent koordinator, jadi ya ngerjain talent lah ya. Berarti Po Eli telco juga dong? Po Eli bisa jadi kalau misalnya lo butuh Po Eli buat jadi apaan di program lo kan. Enggak, maksudnya dia telco kan banyak talentnya tuh. Po Eli siapa sih? Po Eli Sugigi. Oh, Sugigi. Dia koordinator penonton sih dulu. Oh, penonton ya. Iya. Yang dapat amplopnya dia baru dibagiin ke penonton gitu. Iya, kayak gitulah. Oh gitu. Jadi lu basicnya telco di awalnya di TV. Di TV. Dan ngurusinnya apa? Maksudnya sinetron, apa musik atau Musik sih, lebih musik Program ya? program lah. Program TV semuanya. Nah, berhubungan dengan acara musik nih mungkin Dangdut, dangdut juga. pop sih semuanya sih. ya mungkin gua mau banyak tanya soal kan kalau misalnya musik kan pasti lu suka ngadain acara-acara yang gede juga ya. Iya. Ya kayak Ikut di situ sih, bukan gue bikin acara banget. iya maksudnya lu Ikut bareng di situ lah. Ya lo yang ngurusin talent di acara itu kan. gitu. Jadi misalnya siapa yang bikin mau talentnya si A B C itu lo yang manggilin tuh. Iya. Lo yang nego harganya segala macam gitu. Ya, biasanya paling susah gak sih? guyup sih bareng juga kadang-kadang kan misalnya ya satu tim tuh kira-kira siapa isinya ini deh A deh si B deh gitu kan. Ya itu kadang-kadang ya si nama itu tercetus dari mereka atau dari kita bareng-bareng sih ya pokoknya gitulah. Yang penting satu di program itu ya apa namanya si cocok lah si artisnya untuk ikutan di situ gitu ya. Biasanya pemilihan artisnya itu memang karakter dari acaranya itu sendiri atau memang dari tim kreatif atau dari apa nih? Tergantung sih, kalau TV kan berarti iya kalau si artis itu kayaknya emang naikin rating ya mungkin diundang juga kan. Oh, kriterianya. Kriteria di situ banyak ya. sih maksudnya ya Rating emang maker karena ya. rating maker ya atau si artis itu emang kayaknya nih untuk dibikin explore untuk bla 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 kayak bisa nih sama kreatif ya udahlah ambil juga gitu kan. Tapi Banyak kenapa hal sih. Kalau pertanyaan gua tapi kenapa artisnya itu aja sih kalau misalnya kayak di TV ini nih artisnya itu aja gitu. Lebih ke positioning sih kali ya. Positioning Jadi ya. maksudnya si artis ini udah cocok banget nih buat TV kita gitu kan kadang-kadang suka begitu juga. Oh Gitu. iya. Jadi ya udah itu marketnya udah di lagi, situ ya. Berarti setiap kreatif mau apa, lu pasti punya tuh nomor telepon si artis tuh. Ya nggak pasti juga, cuman ya kadang-kadang kalau nggak ada ya gimana caranya buat dapet sih. Pernah nggak ada kejadian lu nggak dapet? Enggak sih. Ish. Soalnya ada ya gue ada grup juga, Iya, ada grup iya, baru iya, jadi iya. gue suka Oh, ada grup Telco ada, Indonesia jadi Telco gitu. All TV tuh ada di situ kayak. Jadi misalnya gue nggak ada, gue tanya ke grup situ juga, gue dijawab juga.
Ya saingan TV kita saingan boleh, cuman kan kalau di situ ya udah ngebaur semua juga jadinya. Tapi pernah nggak sih tiba-tiba di grup itu, oh kan lu mau pakai kapan ay? Lu bareng sama gue nggak ngasih deh gitu. Bentrok gitu misalnya. Bentrok. Enggak sih. Malah biasanya support. Lah pagi di gue tuh gitu-gitu kan. Ya udah lu ambil aja situ gitu. Ya udah gitu jadi. Ya udah gue berarti gue tinggal nyiapin itu ya apa tiketnya doang ya gitu kan. Lo hotelnya ya gitu kan kadang-kadang malah. Nah, selama lu mempersiapkan ini nih, hitungannya kan itu kan jadi riders ya gitu loh. Iya. Yang pernah lu pegang, yang pernah lu apa ya koordinatorin gitu loh. Tapi ini kita kerucutin aja, kita ngomongin musisi gitu. Iya. Atau dangdut misalnya nggak apa-apa deh. Ngomongin musisi, ya mungkin banyak kan program lu dangdut ya. Iya. Iya kan, Kilau Raya ya. Kilau Raya gitu. Kayak gitu. Oh dia yang megang Kilau Raya. Iya. Sempet Sama Agung ya. sama gue. Oki gitu. Ya, lu ada nggak sih? Ya kita ngomong apa adanya aja gitu ya. Yang paling ngehe lah, maksud gue permintaannya gitu loh ketika lagi lu. Ya, kalau TV sih sebenarnya nggak ada sih ya. Ya TV mah ya lo kagak ikutin gue ya kalau gue injek lo gitu kan. Ya lo. Ya ibaratnya lo nggak ikutan di TV, ya TV kan ajangnya promo gitu kan. Ya lo nggak ikut ya udah. Cari Tapi yang kan lain. Kilau Raya gitu. kan ada gestarnya juga kan. Ada, cuman ya itu sih lebih bukan riders yang di backstage gue harus ada ini harus ada nggak gitu. Enggak ya, udah pada ngerti ya. Udah pernah ngerti ya paling cuma tiket sama hotel udah gitu doang kan. Tapi kan seorang Telkom juga pasti kan set jawabannya juga kan ngejadiin event juga kan. Nah kalau pasti di kan. event iya kalau offeran iya. Nah, coba kalau kalau overan nih kalau maksud overan. gua pernah nggak lo nemuin riders artis yang paling ngehe? Artis apa nggak usah disebutin tapi maksudnya band atau apa, acaranya apa Ada gitu. ada sih. Ya paling acara adalah dulu tuh apa namanya band ska gitu dah. Oke. Iya, ridersnya harus ada yang didatengin ke kamar gitu. Ada Jadi ya ibarat refleksi gue refleksi ya gitu. Tapi iya, dari yang ini spanya gitu. Gitu. Oh, ada gitu-gitunya. Ada ya. gitu-gitunya, Tapi paling kalau kayak secara gitu. kayak makanan gitu-gitu. Makanan banyak standar aneh sih. Paling yang lucu-lucu kayak misalnya adalah artis cewek skena baru gitu lah. Terus dia mintanya, tapi gue harus ada ini ya, beng-beng sama mogi gitu-gitu aja lucu-lucuan. Ya, tapi kan kelas kayak Mariah Carey gitu juga kan. Nah kalau mereka sih iya tuh. Minta apa? Airnya harus yang air Fuji atau apa gitu. M&M's yang warnanya kuning Iya, semua. semua. Jadi ya kayak pengen dihargain aja dianya kan. Ini gue harus ada yang kayak gini-gini ya gitu kan. Iya sebenarnya pengen melihat katanya tuh keseriusan. malah sebenarnya riders itu justru bukan barangnya yang mereka minta tapi keseriusan lo. Iya. Undang Menyediakan. gue gitu. Jadi Gimana pride sih dia lo? juga. Nih gue minta ini dikasih lo ternyata gitu kan. Mungkin si M&M's kuning semua itu mungkin nggak dia apa-apain juga Iya. kali. Effort Cuman- doang jadinya kan sebenarnya. Gitu yang dicari sebenarnya gitu. Tapi Iya. si artis ngelihat si penyelenggara tuh jadi Serius, promotornya serius gitu ya. Tapi maksudnya boleh kan ya kalau misalnya kita dari promotor tuh mengcounter. Boleh. Biasanya mereka ngasih feedback juga maksudnya, gue nggak bisa yang ini nih, nggak usah ya. Ya udah iya nggak apa-apa deh gitu kan. Atau gue all in aja ya, gue nggak nyiapin apa-apa, pokoknya gue ngasih angkanya. Jadi untuk backstage lo gue hargain sekian juta gitu kan. Lu cari sendiri deh. Iya, gitu kadang-kadang ada di gitu juga. venue gitu. Tapi pernah ada masalah nggak mas kalau lo yang pegang waktu itu di event lo? Maksudnya gara-gara nggak ada satu item nih, jadi berantakan atau Iya, ribut moodnya tiba-tiba Mm-mm. berubah. Nggak ada sih ya, harusnya nggak ada sih gitu. Karena emang udah sebelum hari H ya emang udah diobrolin juga kan. Maksudnya udah diobrolin sama si manajernya, sama timnya dia gitu kan. Ya paling masalah kalau misalnya dianya datang ke GR-nya telat gitu ya, itu masalah di situ sih. Kalau masalah di Raiders backstage itu nggak ada sih. Karena Paling kalau misalnya eventnya tuh event yang ruangan itu nggak terlalu banyak gitu kan. Ada yang gabung-gabung ya. Iya, gabung. gabung-gabungan itu yang paling masalah di situ sih. mungkin lagi kayak dia punya Mood, ya, mood masalah dia, masih gitu. ini gitu ya. Gue nggak suka nih, Ya, jangan ini seruangan bagus nih. gitu, iya. Oh pernah itu ada kayak gitu? Ada kayak Siapa? gitu sih. Nggak band apa? Spesifik banget apa? kita nanyanya gitu. Solo sih sebenarnya lebih banyak ya. Solo ketemu Solo nih nggak mau di ruangan yang sama. Oh, dulu mereka ini punya. Akhirnya solusi lo apa? Iya saat mau itu? gimana emang nggak ada ya udah pisahin doang. Ya misalnya ada tiga tiga Space meja aja gitu, gitu kan. ya. Ya udah lo di sini kanan, yang satu di kiri deh, yang satu tengah siapa gitu kan paling. Gitu aja jadinya paling. Hal terkesan lo mengundang artis. Iya, selama lo ada di dunia perartisan dan pertelkoan ini, yang paling berkesan menurut lo acara apa atau artis siapa yang? Nah kalau bagus boleh nyebut dong artisnya dong. Ah, Hal terkesan sih apa ya?
paling effort sih ya. KJ. Habis ditampol Randy. Ini Yanto. Maju. Iya, yang paling terkesan Ai. Terkesan sih paling pasnya buat TV ya. Ngejar Rhoma Irama sih tuh. Wih, itu legend banget tuh kayak. Kenapa, Pak Haji? Ya harus ngikutin kegiatan dia di sana dulu. Kayak misalnya gue minta tanda tangan datengin ke si apa namanya tuh Soneta Studio kayak. Nyampe sono kagak juga langsung misalnya Pak Haji saya tanda tangan dulu. Kan nggak gitu juga. Lo ngikutin kegiatan dia. Bagus banget malah. Gue datang ke sana makan soto mie dulu siang-siang, makan dulu barengan. Habis itu ya udah bentar ya, Sonetanya lagi mau latihan dulu nih, mau nonton dulu nggak? Ya udah nonton dulu, Sonetanya lagi latihan di situ. Itu keren banget sih, sampai emak gue ya, hobi banget sama Rhoma Irama dulu kan. Gue videoin, wih keren banget, ikut dong gitu. Ya emang Rhoma Irama kan dari dulu juga. Iya legend banget ya. Wajib mah legend udah. Iya, mama apalagi seneng banget. Namanya lagi. Tapi doi nggak rasa tuh Mas? Nggak rasa dia. Respect lah. Dari situ ntar abis itu nggak juga ada tanda tangan ikutan. Ntar udah maghrib nih, yuk kita sholat dulu. Oke Pak Haji, jamaah dulu. Kita sholat dulu. Sholat, sampai isya nih ngapain ya? Ya udahlah kita ini ceramah dulu ya kita. Ceramah dulu Pak Hajinya, ikut khotbah dulu. Iya. Cuma mau minta tanda tangan kontrak tuh ya? Iya. Itu kan kontrak kan, bukan tanda tangan di vinil dong. Bukan tanda tangan kontrak. Karena ada temen gue kemana-mana bawa vinil pasti tanda tangan. Oh sekalian. Iya sampai isya baru gitu. Keren sih Pak Haji sih. Tapi emang berkutatnya karena dunia TV lo dulu kebanyakan dangdut ya. Iya. Nah, dangdut kan sebenarnya kan image-nya kan lumayan kotor nggak sih? Maksudnya nggak mendiskreditkan dangdutnya maksud gue. Kotornya? Banyak gosip-gosip dangdut tuh kalau misalnya apa namanya manggung gitu loh, ketemu wali kota mana dulu gitu terus ini dulu gitu-gitu. Iya nggak juga sih ya. Yang lu nggak punya pengalaman kotor gitu? Enggak sih, nggak ada. Gitu. Kok enggak ada lah ya? Iya, maksudnya kayak ya bukan lo lah, temen lo gitu. Iya. Atau lu cerita dari grup telco lo gitu. Wih, gua habis dibawa ke sini nih sama apa nama ucapan terima kasihnya? Iya. Gini gue. Iya, ya konon sih jangan dibalik. Ya konon jangan dibalik. Iya. No, apa enggak ada dibalik. Enggak ada, ya paling ya itu sih urusan masing-masing sih ya. Maksudnya gue misalnya ngundang si artis A nih, ngebawa dia ke Kalimantan gitu kan. Terus habis itu ya si Pak Haji sononya gitu misalnya. Mas, saya ntar malam mau ngajak ini makan ke malam. Itu ya, makan malam ya, mau karaoke. Masa ikut nggak? Wah nggak deh Mas, langsung aja gitu. Udah pokoknya bagian situ sih. Kalau acara kelar, eventnya udah selesai sih ya udah gue. Kalau emang dia mau tektokan langsung ya udah ke asisten, gue kasih nomor asistennya ke penyelenggara gitu kan. Ya setelah itu sih terserah Anda lah ya. Gitu. Iya, lu juga nggak tahu juga ya kan, dan nggak mau tahu juga. Makanya, yang penting event gue aman, ya udah. Tapi sependengaran lo nih, ketika lo di grup telco gitu kan, ya ada nggak sih maksudnya emang yang pasti lo pernah denger lah ada artis yang kadang ridersnya aneh gitu menurut gue gitu loh. Aneh sih. Ya sejauh ini kalau mau ya kayak gitu-gitu aja sih, maksudnya itu buat event yang nggak disebutin di list riders juga kayak gitu ya. Yang susah dia Mas, yang susah gitu maksudnya anehnya jadi sampai lo harus nyari banget gitu. Nggak ada sih, paling ya udah gue butuh satu kerat ya ini gitu kan, udah gitu aja sih. Gue pernah dengar juga kan gitu, tiba-tiba dia minta sate padang tapi masih anget ya gitu-gitu. Jadi terus sedangkan lokasi venue-nya ini dari pusat pembeliannya itu agak lumayan jauh gitu loh. Gue sih enggak sih, paling lebih ke daerah Sulawesi, Kalimantan yang berdamai Kalimantan Timur gitu misalnya kan. Dia dari Jakarta, otak-otak Jakarta gitu kan. Ya gue pengennya Alphard di sana ya gitu kan. Ya sementara orang Kalimantan, Mas, ini daerahnya jalanannya kacau nih, geradagan. Lu masa pakai Alphard? Gue adanya nih Innova Reborn gitu kan. Ya itu paling komunikasi kayak gitu sih yang harus gue obrolin ke artisnya ya, kan. biar mereka mengerti juga keadaannya. Enggak, gue tetap Alphard gitu. Ya udah gimana ya udah ngobrol lagi sama merekanya, sama si orang-orang nyangkut aja lu jalanan. Makanya ya paling akhirnya gimana? Tetap cari solusi sih.
Ya tetap gue bilangin lagi, ya udah Pak siapin dulu deh Alphardnya. Kalau misalnya ternyata gimana, ya udah. Yang penting dia udah minta, kita udah siapin. Oh ya udah siap. Oh ya siapin Double dong jadinya budgetnya. Ya double, cuman jadi di mix. Kayak misalnya dia ada Alphard sama butuh 2 Alphard gitu misalnya. Ya udah jadi 1 Alphard, 1 si Innova Reborn itu gitu kan. Si artis pakai Alphard ya krunya pakai Innovanya lah gitu. Artisnya nyangkut, krunya enggak gitu. Iya, gimana gitu kan. Tapi lu pernah miss gak sih Mas dalam ketika pekerjaan lo gitu? Iya. Missing enggak sih, cuman Sampai error gitu, sampai ya apa gitu errornya gitu. Missnya lo apa? Iya paling missing karena datangnya telat aja sih artisnya. Telat doang ya? Paling temen gue sih pernah. Gimana? Yang mana nih? Gue pernah denger nih. Gue pernah denger nih. Oh bukan. Temen gue. Oh itu legend tuh ceritanya tuh di kantor gue. Oh itu gue ngikutin artisnya, jadi telat juga datangnya. Gimana? Jadi teman gue di request, tolong kontak ya, itu dong mau titik Puspa buat besok. Oh, iya, yang titik Puspa nih. Iya, buat acara ini. Oh ya udah siap. Udah aman kan? Iya udah aman, udah. Terus pas hari yang datang titik Sandora. Kayak gitu-gitu. Tapi emang bener sih di dunia pertelenan TV tuh kadang-kadang yang kayak gitu, kayak antara Janet sama Tata Janeta. Nah, kayak gitu-gitu kan. Gitu. Itu pernah tuh kejadian juga ya? tuh talent koordinator gue dulu. Kita harus undang Tata Janeta yang di calling Janet begitu. Ayo JR. Pas keluar kok rambutnya warna-warni nih orang. Janeta Janet. Pas keluar. Lu yang bener nih. Iya kata dia. Coba lo lihat lagi deh. Wah salah katanya. Harusnya Tata Janeta. Iya kayak gitu-gitu sih paling lucu-lucuannya tuh. Iya gitu. Skip di nama gitu kan. Tapi kan lo itu kan orang yang paling deket lah ya, maksudnya bersentuhan langsung dengan artis gitu loh. Maksudnya ketika habis event atau habis itu lu suka diundang-undang gitu gak sih? Iya. Hey, lu di mana? Datang yuk. Iya sering sih. Kita entertain gitu. Ngapain sih biasanya mereka? Lebih makan sih biasanya. Itu juga sama ada juga sih kreatif bawa ya gitu. Terus anak-anak produser bawa juga ya gitu. Oh ya udah siap mam gitu. Sudah lihat tuh orang baik banget tuh orang. Oh iya. Ngundang kelar gitu. Kita makan dulu di belakang ya gitu kayak. Atau besok ke rumah ya, rumah baru gue nih gitu. Oh iya oke siap mam gitu. Lebak Bulus ya udah datang semuanya gitu-gitu sih. Iya pada akhirnya kan jadi deket banget kan. Lebih ke hubungan baiknya sih emang dijalinnya di situ sih. Ya sebenarnya fungsi telco kan bukan buat di hari-hari itu doang, jadi yang ngejaga hubungan antara si itu artis sih yang sebenarnya lebih capek tuh ya, ngejaga hubungan maintenance itu sih, gitu kan sebenarnya. Pernah nggak ada talent yang justru minta kerjaan sama lo, tapi nggak ada gitu, buat dia gitu, maksudnya Mas Fahri gitu. Oh iya, ada nggak nih? Speak gitu sih ada aja lah pasti kan. Lo jawabnya gimana Mas kalau ternyata memang? Ya bilang paling ya ntar ya kalau ada kesempatannya ya gitu aja standar sih. Ada mau nanya? Ada mau nanya? Teman-teman. Ada yang minta jual diri. Nah, jual diri maksudnya jual diri kan? Enggak, katanya kan beberapa orang talent ini kan pegang beberapa nama nih. Terus misalnya tadi yang gue bilang misalnya ada satu pejabat daerah gitu-gitu, Mas Fahri ada nggak nih yang ini? Yang nakal gitu lah baratnya. Iya namanya oknum mungkin ada aja sih ya kali. Nah, ya. lu provide gue enggak sih. Lu enggak provide? Enggak lah. Ngeri coy. Tapi temen lu ada maksudnya ada oknum sih ada provide ya. Akhirnya jadi mucikari juga ya. Jadi, iya makanya. Iya bukan nyetel kok jadi mucikari itu kan. Iya malas juga ya. Mucikari pekerjaan. Mucikari pekerjaan sih masih enggak apa-apa. Itu kan mucikari ya lebih kayak mucikari beneran. Iya. Gitu. Tapi lu enggak kayak gitu ya? Enggak lah. Lu enggak bandel berarti? Gue soleh. Arahnya pengen banget lu bandel dong gitu. Gue soleh. Biar menarik nih pertanyaan gitu kan. Tapi ada waktu kayak gitu ada aja sih. Tapi kalau dari ini penyelenggara atau segala macamnya banyak yang suka nakal juga nggak sih ke artisnya gitu? Iya ada aja lah ya. Nice try gitu. Iya pasti sih. Ya apalagi artis yang dangdut yang baru. Yang bukan baru, artis yang udah lama tapi yang bentuknya jual tete juga kan ada aja kan. Waduh. Gitu kan. Ya udah akhirnya ya ada yang ijo-ijo. Iya. Ya lalatnya pada datengin gitu kan ibaratnya kan. Ya udah pada nice try juga lah pokoknya. Nyamperin, itu bisa kali. Ya udah lo cobain dia, ini ngapain lewat gua kan gitu-gitu aja. Tapi bener gak sih? Maksudnya
Ini ya masih ada hubungan sama telco sih, maksudnya tapi beberapa artis tuh justru naik karena di itu dulu sama produser sama itu. Enggak, lu coba jawab dulu, bener gak? Lu kan orang lama nih. Kena aja. Ya kalau rumor-rumor sih gue denger gitu, tapi kalau untuk Kayak mengalami ini orang sebenarnya kagak punya talent ini gitu, nyanyinya biasa aja gitu. iya, Tapi kok tapi kok bisa cepet Oh, karirnya on air gitu. mulu nih, Ya, iya, itu kan gitu-gitu. jatuhnya kan akan jadi seuzonnya kita aja gitu ya. Cuman kalau gue sih sepengalaman gue sih gue nggak pernah langsung kayak begitu gitu. lintas Ya namanya kayak oknum sih begitu. mungkin ada aja sih kali ya. Betul. Main belakang gitu kan ya, lo punya kuasa dikit, agak gede dikit ya udah, kalau Iya. bisa diusahain kenapa enggak gitu kadang-kadang. iya, dan bukan yang jahat juga bukan produsernya, maksudnya talentnya juga gue punya body nih lo, yang gitu-gitu. Punya Ya, maksud gua, potensi ke arah situ Nggak, maksud gitu. gua nggak selalu juga ke jual badan, maksudnya yaudah ntar ada deh gue kasih lo gitu, ya lebih ke gratifikasi gitu kan. Ya mungkin aja ada kayak gitu sebenarnya. Cuman ya lebih ke oknum juga sih. Iya. Ya kadang-kadang nggak salah juga ternyata misalnya si tim ngelihat ini sebenarnya emang ada ada kans juga buat naik sih nih gitu kan, bikin program jadi seru juga sih, ya udah akhirnya juga diundang terus gitu kan. Tapi kalau ngomongin emang TV sih ya, maksud gua untuk ya kita ngomongin kok jadi akhirnya jadi ngomongin TV, kita ngomongin backstage gitu ya. Tapi ini kan kehidupan di Iya, belakang kehidupan belakang di layar belakang semua. layar ya Iya, gitu iya. ya. Belakang Apalagi panggung, apalagi belakang kan kayak kita ngomongin berapa tahun yang lalu lah, zaman-zamannya acara musik. Itu kan santer banget kan, yang ibaratnya ini siapa nih orang kok tiba-tiba bisa masuk ke acara ini siapa. Tapi kan langsung rumor-rumornya itu kan, wah nih ada main nih, ada main di belakang apa segala macem. Gua sih nemuin berapa kali karena kan gue juga pegang acara musik pagi-pagi, tiba-tiba ada bapak-bapak yang satpam nanyain, Mas Anggi ini ada mau cari nih, gitu loh. Siapa nih gitu, terus pas ini, oh iya mas, kenalin saya ini kemarin saya udah bayar sama ini, ada oknum. Ada oknum. Ada iya kayak gitu, makanya Jadi, maksudnya bukan dibilangnya anak selalu saya body hari ini gitu ya. harus main di inbox. Yes. Kayak gitu-gitu. Bayarnya ke dia. Iya, dan oknum itu gua gak kenal. Bahkan bukan tim inbox. Bukan. Wah, anjir. Saya udah bayar ini. Dan bapak-bapak itu pasti dari daerah ya? Iya, Itu gitu. dia Dan itu yang juga kejadian benar-benar. sering di di grup Bonjeruk ya gitu deh. Di Syahadat Iya, juga banyak kayak Iya, gitu. di Syahadat. Syahdat. Oh, di Syahadat. Iya, Ya, maksudnya ada yang- pagi-pagi nyariin talent ya Iya, kan. Saya udah ada temen gue yang bawain segebokan banyak, mas nih saya bawa segini nih, ayo anak saya mau masuk dahsyat banget nih, gimana caranya gitu. Gila. Ya nggak bisa mas, gitu, nggak bisa langsung gitu juga pak, gitu kan. Iya. Maksudnya dikira, iya Tapi- udah gue bayar tapi sebenarnya bisa masuk gitu kan. Untuk masuk ke dahsyat atau inbox, Mas, berapa layer sih maksudnya persetujuannya gitu loh? Misalnya nih Fahri bawa talent A gitu. Ya kan di situ Dia- kan dia harus- di satu tim itu kan ada produser, ada EP, terus ada kreatif. kreatif, terus programming. Iya. Oh, Ya pertama kan pasti prosesnya dari anak kreatif dulu. Otaknya kan. Terus nih ngajuin talent. Nih. Presentasi lah, kenapa lo harus ngajuin dia? Karena sosmednya tinggi, karena lagi gini bla 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 bla. Itu pun belum tentu langsung bisa disetujuin. Iya. Ya gitu-gitu. Nah, berarti Kita dari IP udah oke ya lempar ke program yang nggak terima juga ya. Sama juga, di floor Iya. berarti gepokan itu sebenarnya ketika akhirnya lolos sampai ke atas dong sebenarnya. nggak tahu deh. Nggak tahu kalau Ya kadang-kadang kayak approval-nya gitu. gitu juga, soalnya kan ya si bapak-bapak direksi kan tanda tangan budget juga gitu kan. Betul. Terus budget apaan nih gede banget, nggak usah gitu kan, kadang-kadang bisa juga kayak gitu. Iya. jadinya. Kejadian ini sih gue buka aja, maksudnya kejadian gue memang bener-bener Ini dibawain berat si lama-lama ya? Gepok tadi nih. Kayak pegang barbel ya? Wah, aduh. Gimana gue? Dibuahin segepok gimana? Dibawain segepok, bener-bener dibawain segepok gitu. Terus gue bilang, ya gimana ya, karena emang menurut gue bukannya gue naif juga gitu loh. Cuman kan banyak yang gue pikirin kan di belakangnya kalau misalnya gue ambil si segepok itu gitu kan. Akhirnya solusinya adalah ya memang teman-teman marketing pun ada yang punya program beli slot. Oh, Beli airplay. arahin ke situ Gua ya. arahin, lo mendingan ke situ aja. Kayak gitu. Kalaupun emang lo potensi dan emang lo bagus, pun lo bisa Iya, akan iya, jadi iya. dipanggil lagi gitu. Ya paling akhirnya bener sih, maksudnya kita maintain segitu sih. Maksudnya malah kita kasih tahu nih Pak, harusnya gini Pak. Yaudah, gue yang nanggepin deh. Abis ini lo kita ke marketing, kalau ternyata marketing mentok, gue ada temen Pak di radio,
kita gedein anak bapak deh di radio yuk. Iya, kita gitu, maintain kadang. dulu di luarnya, begitu udah ada nama balik lagi ke sini. Iya paling gitu. Yuk bikin YouTube ya Pak, yuk Pak. Bikin video klipnya Pak, gitu. Enggak, Iya. bisa jadi lebih banyak soalnya gepokannya. Iya. Iya, bisa jadi lebih maksudnya banyak kita kan. jadi ya udah manajerin si artis Tapi itu jadinya aman ya. gitu. Kalau Iya, emang iya. artisnya emang bener-bener bagus Potensi, juga ya potensi. potensi. Kalau anak kita tahu lagunya aja out of tone juga nyanyinya kan malas juga susah gitu. Iya, iya. Iya, iya. Gitu. Nah, sekarang kan udah era semuanya bisa dilakuin sendiri, Mas. Kayak bahkan sebenarnya misalnya media bisa langsung ke Artisnya. artis gitu ya. Maksudnya si Maksudnya dulu gini loh. klien bisa langsung ke Dulu artis gitu kan. pekerjaan lo memang sakral gitu ya. Maksudnya Iya. nggak semua orang punya nomor telepon ini, nggak Yes, semua orang itu punya benar. nama label. Tapi sekarang di Instagram bahkan udah bisa Langsung, for business langsung ini segala macam. Apalagi sekarang orang juga udah nggak banci TV kan hitungannya gitu ya. Ya gue bisa naikin lagu gue sendiri segala macam. Lo ngerasa kayaknya gue agak kurang aktif nih di tahun-tahun belakangan ini gitu karena teknologinya makin maju gitu maksud gue. Enggak juga sih. Soalnya ya semua orang bisa ngontak artisnya. Semua orang Tapi bisa dapat red treatmentnya. card. Tapi kan Iya. mereka nggak bisa dapat bottom price kayak gua gitu kan ibaratnya. Oh iya, lu Harga persahabatan. Iya, harga persahabatannya kan nggak dapat kadang-kadang. Oh ini red card gua di angka ini ya 75 juta gitu. Oh ya udah siap gitu kan. Ya terus kalau gue yang masuk, siapa tuh bisa jadi gocap gitu kan. Oh, iya, Ya gue naikin misalnya jadi 60 juta ya Justru masih di situ mau value gitu lo di kan. situ ya, justru Iya ya. gitu kan sebenarnya kan. bagus, Gitu sih. Value di situ ya, bedanya telco sama orang yang langsung ke artisnya kan sebenarnya. Tapi kalau telco tuh ada kuliahnya nggak sih mas? Ada. Kuliahnya BSI aja. Enggak dong. Nggak maksud gua apakah sebenarnya cuma jago speak aja? Iya komunikasi aja sih sebenarnya kayaknya. Komunikasi aja ya? Ya sebenarnya semuanya gue bisa. Ya telco sih nggak ada sih. Cuman Lebih ya ke ya sticknya terjun aja. terus langsung sama ya menurut gua Tapi lu link sih. ketemu artis pertama kali gitu waktu pertama kali lo kerja? Iya kadang gitu lu ini enggak starstruck gak? Anjir nih langsung misalnya ketemu Enggak sih. Roma gitu misalnya ketemu. Enggak beda. Lu sebagai juga. telco lu mengidolakan seorang artis. Nah, iya gitu. Terus lu ketemu gitu dan lu harus ngurusin Soalnya dia. Silon Seven, lu suka Silon Iya. Seven? Suka Suka banget? suka suka. Suka Enggak banget? sih biasa aja sih nggak terlalu. Lu suka siapa banget? Nggak ada gue. Gue suka Nabi Muhammad. Nggak, maksudnya nggak ada sih yang bener-bener sampai wow gitu kan enggak sih. Tapi ada nggak teman lo cerita teman lo deh maksudnya? Star sih tetap ada aja sih. Gitu. Ya bener-bener misalnya dia suka banget sama Kahitna gitu kan, terusnya tau Pas dia ini jadinya ini ya. kok jadi udah dia nggak apa namanya nggak kerja deh tuh tangan Nonton, gemeteran nonton, tangan nonton. gemeteran udah ya ampun gue ketemu Kahitna nih gitu kan gue satu ruangan nih di apa namanya di backstage artis Rumi si Kahitna nih gitu kan ya udah lebih ke ada sih gitu yang starstruck gitu. Terus belakangan tuh ada video viral DJ apa gitu di festival Nuraini. gitu. Hah? Nuraini Bukan. Wah, jangan Jadi, Edi. jadi ini waktunya dia main nih, misalnya DJ A gitu ya. Terus dia naik panggung, dia nggak ini, dia ngambil mic, ini baru-baru ini loh. Di Rumania. Iya di Rumania tuh Iya. festival Oh, iya, festival iya. dance Rumahnya di mana? Yes. Depok. rumahnya di rumahnya Ale di rumahnya Ale Terus iya, dia malah iya. gitu, di Jadi festival belum naik. bayar gue. iya Oh iya DJ iya group, iya. ada, DJ DJ-nya group. alatnya Alat jelek. gua nggak bagus gitu, gini-gini. alatnya jelek dan promotornya juga belum bayar gue. Hardwell apa siapa gitu deh Iya, Hardwell Hardwell. Iya, ya? gue pengen di sini ada karena lo semua yang nonton di sini. Gue pengen ngasih yang Itu terbaik. tolong disematin ya ini Iya. gambar. Disematin. Gula dong disematin. Oh yang ini kan? Iya yang ini. Nah kalau kayak gitu maksudnya gimana tuh mas? Maksudnya Ya, ikhlas aja. Mau gimana? Bukan, apakah sebenarnya dari belakang panggung tuh sebenarnya nggak marah-marah, tapi tiba-tiba di atas panggung tiba-tiba begitu gitu. Iya harusnya. Kira-kira. Kayaknya sih benernya komunikasinya kurang sih sebenarnya kali ya. Kayak ya emang bener sih apa namanya lo riders tuh kan ada yang riders backstage sama technical riders kan. Riders. Nah, kalau teknisnya emang nggak sesuai kadang-kadang ya namanya artis kan egonya juga tinggi juga kan. Iya. Nyeni gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ada yang kurang, ada yang nggak serak sama dia, sementara itu apa namanya penting banget buat dia kan. Iya. Tapi itu bentuk profesionalisme dia sebenarnya dan bentuk pertanggungjawaban dia untuk penonton. Iya. Karena Iya, dia pengen iya, menunjukkan paham, yang terbaik. Soalnya dari ternyata si orang situ juga udah ngomong tuh nggak salah ya.
yang si rumahnya itu bilangnya enggak kok gue udah bayar. Dan alatnya udah sesuai sama ini gitu. Nah, lu itu gimana tuh? Makanya. Belum ada kelanjutannya. Belum ada. Nah itu kadang-kadang juga si manajer sama artisnya kadang-kadang juga suka nggak ngobrol tuh. Ya karena kan kayak kejadian juga BMTH kemarin. Oh iya. Ya kan, yang panggungnya tidak sesuai, terus tiba-tiba Oli jadi nggak mau nyanyi lagi gitu kan. Karena ya karena keamanan buat mereka dan penonton gitu kan. Iya. Tapi berarti lu banyak gak Mas didumelin sama artis gitu? Ada aja sih. Ya kayak misalnya drama. Tapi udah pasti ngedubel ke lo kan? Karena kan direct langsung ke lo kan? Mas nih gimana sih Mas kok panggungnya segini doang nih gitu. Lah kok audionya gini doang nih, kurang banget nih gitu kan. Harusnya kan gue mintanya 10.000 kok cuma dapetnya kayaknya 5.000 doang nih gitu kan kadang-kadang. Ya udah akhirnya gue ngomongin ya komunikasi sih intinya semuanya kan. Lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Iya, ya itu kayak beli hobi lo ya. Iya. Ya, gitu. Dunia belakang panggung itu sebenarnya banyak cerita sih. Banyak banget. Ya kadang-kadang juga gue nemuin tuh manajer yang lebih sengak dari artisnya. Nah, itu yang lebih sering sih kadang-kadang. Nah itu gimana tuh Mas? Ya gue selain balik lah, emang kayak gitu harus selain balik ya. Dia bikin banderis banyak banget gitu, sebenarnya artisnya slow aja gitu. Iya. Kadang-kadang tolong sediain kopi ini dong, sebenarnya juga nggak diminum juga. Iya, gue pengen positioning artisnya nih tinggi nih gitu, padahal iya artisnya casual aja gitu kan. Cuman si manajernya kayaknya nggak bisa ini, mau apa sih? Susah banget sih nih, nggak usah ada cicat deh gitu kan kadang-kadang ya. Iya, tapi gue pernah sendiri juga, ya kan gue megang musik juga kan, dulu kan gue anak buah lo nih Mas. Enggak, tapi kan gue direct langsung ke manajer sama artisnya kan gitu. Pas pertama ke manajernya gitu kan, gue minta karamel latte, ice-nya gini, kasih garam nih gini-gini kan. Terus gue pesenin dong, gini-gini pas datang, gue bilang tuh sama artisnya, Mbak, ini nih karamel latte bla bla bla. Emang kok minta itu ya? Wah, anjir nih. Kadang-kadang gitu sih. Ya kata redus, gue minta redusnya banyak banget gitu kan. Ya ternyata ya nggak dimakan juga pas event sama si artis sih. Akhirnya diangkut juga sama sama krunya gitu. Ya, jadi sebenarnya itu buat ternak krunya banyak banget makanan tuh buat di jalan sama krunya. Iya sih, gue bener juga sih. Tumpeng. Minta Tumpeng, setumpeng-tumpengnya. Itu mau selamatan bumi. Ih, gue bilang nih yang punya acara siapa, yang beli tumpeng siapa gitu. Kejadian tumpeng, bener-bener tumpeng dan kue-kue basah, kue subuh gitu. Tapi disentuh? Enggak. Itu loh. Ya kadang-kadang mereka minta banyak akhirnya itu gue yang makan kok. Oh iya? Iya. Oh itu mereka bawa, akhirnya di segerombol itu dibawa. Mungkin udah dibawa juga, cuman masih lebih juga gitu. Jadi kayak agak berlebih gitu. Ya mungkin ya pengen ngetes keseriusan promotor ataupun penyelenggara ya gitu loh. Cuman kadang-kadang akhirnya jadi mubazir kalau menurut gue. Maksudnya kan banyak musisi jalanan juga belum makan gitu. Musisi jalanan mulai beraksi lah gitu ya. Sepang itu ya gitu. Yang tanpa riders mereka tuh biasanya. Oke. Terus ada yang mau lo ini lagi nggak? Tapi kalau misalnya kayak artis paling sih kan kalau menurut gue ya kita paling ngerasain juga semua ya kalau misalnya udah ngerubah rundown. Iya. Maksudnya pengen main gue pengen mainnya. Iya, tiba-tiba datang nih udah paling lah tapi mainnya pengen duluan. Iya. Ya itu malesin sih. Iya. Gue nggak mau lagu itu, ngapain jadi lagu itu gitu. Padahal itu udah gue kirim misalnya dari seminggu yang lalu tuh kan. Nih ntar list lagunya ini ya gitu. Tahu pas hari H. Nggak mau lagu itu, ngapain udah sering banget dibawain gitu. Ya itu males banget tuh gitu gue. Iya. Padahal kan udah setuju gitu dari awal lagunya ini aja. Terus kan pasti kan udah ada bahan untuk di belakang. Onerin, iya. Mas Ayu sebelum jadi Telkom jadi apa sih Mas? Maksudnya kok lo akhirnya kayak gue itu. Terus lo udah berapa tahun semenjak sebelum dari Telkom meninggalkan dagang somai? Somai pink ya? Gila. Dia somai pang. Gue somai gondrong gitu buat. Gue dulu itu apa namanya reporter gue. Di Aneka. Yes. Gitu. Situ. Sering minum jamu dong. Iya, di bener mencos. Tapi lu pun sendiri bukan fanboy gitu ya Mas ya? Maksudnya kan lu ketemu banyak artis, harusnya apa kalau ngumpulin foto apa tanda tangan gitu enggak ya? Alhamdulillah sih enggak. Akhirnya lu cuma menganggap ini emang ini pekerjaan gua aja gitu. Iya, makanya. Iya sih ya. Justru memang ya, mungkin kalau memang keluarga lu justru yang
ketemu ini kok nggak foto sih gitu. Titip salam ya buat Titip salam. Iya, kalau begitu sih, jadi ya udah biasa lah. Iya. Ya paling gue misalnya lagi jalan ya sama keluarga gue, hangout sama kakak-kakak gue gitu kan sekeluarga. Terus kan si itu ya, si itu iya, ini mana apa sih gitu ya, gue samperin, gue ajak ngobrol, kenal gitu, paling merekanya. Tapi lu ada rasa kayak Fahri nih mah. enggak juga, enggak lah, biasa aja maksudnya. Ya mereka juga orang manusia juga kok gitu kan sebenarnya ya. Jangan bapaknya. Fahri nih, gitu dong. Nggak, soalnya memang itu ya, maksudnya karena kita mungkin kerja ya. Iya. Karena pertama kali gue kerja di kebun jeruk itu ya Kejan beruk. apa namanya keluarga gua gitu, berarti sering ketemu ini dong. Artis dong, ya iya. ketemu, tapi ya udah mau ngapain Iya. gua gitu maksudnya. Yang paling sering kan di grup keluarga. Heeh. Salam ya buat Raffi Iya. Ahmad. Iya. Mintain videonya dong. Ya itu paling Minta males video sebenarnya ulang tuh. tahun dong Iya, ya. aduh, Ya paling males sih sebenarnya. ampun gitu kan. Sorry ya itu nggak enak beneran deh. Iya. Ya lo, ya artis juga manusia juga gitu, ada Iya capeknya enggak, tapi juga memang sih gitu ya. waktu terakhir kita ngurusin Silon Seven gitu ya. Ketika di panggung Silanya bikin kita merinding. Tapi ketemu mereka di hotel gitu, ya udah biasa aja maksudnya. Enggak yang fandom gitu yang iya. Main PS bareng mas segala macem gitu kan. Tapi pas di panggung mereka anjing magical banget. Iya, karisma star banget keluar gitu. gitu Kita kan. langsung jadi fans gitu ketika mereka di panggung. Tapi ketika turun ketemu di hotel apa, Iya. kok biasa aja ngerasanya nggak yang gimana-gimana gitu. Iya. Ya sebenarnya gitu maksudnya ya sesama manusia juga sebenarnya mereka gitu kan. Tapi lo pernah nggak? Ini terakhir kali ya. Hah. Ngambil keuntungan, maksudnya gini, buat acara pribadi lo ngundang siapa gitu? Iya, pribadi gue ngundang siapa juga tetap bayar juga sih hitungannya. Iya, tapi kan harganya kan Iya. di bawah Ya, bottom misalnya bahkan kan. ponakan gue ulang tahun nih, gue ngundang Pak Tarno. Adul, gitu kan. oh bukan, aku bilang Adul. Iya, Pak, angkanya enggak kayak biasa ya. Udah siap gitu. Ya udah gitu aja sih, keuntungannya gitu aja. Iya. Emang dapat harga yang bersahabat Ya, gitu itu, kan. iya. Itu kan privilege lo kan jadinya kan. Gitu aja. Tapi lo gitu, Fahri nih. Kagak juga. Masih tetep aja. Enggak gitu dong. Lihat nih Om Fahri gitu nggak? Enggak. Oh, itu mah. Oh, iya benar tuh. Iya. Ya. Yes. Karena yang berkoordinasinya dia, Iya. akhirnya dia yang dikejar untuk pembayaran gitu. Pernah banget. Iya. Oh, pernah banget alhamdulillah. Yes. Pernah sih. Tapi itu bodoh di talentnya sih gue bilang. Gue pun pernah mau disamperin gitu ke kebun jeruk. Gua sampai Saya samperin samperin ya gua. mas. Gue bilang emang duitnya duit gue gitu. Pernah samperin gue pas gue masih di tahun ini tuh. Disamperin almarhum tuh si itu talentnya. Oh. Disamperin sama timnya, halo sayang, ayo dong ini bayarin dong. Iya belum, gimana dong gitu. Ya udah akhirnya dia, ya udah aku kesana ya. Ya udah iya, ya udah ke situ dia datengin gua, minta disamperin ke keuangan, ke finance. Ya udah gua iyain aja, yo ke finance, orang finance. Gua temenin orang finance yang ceritain juga deh gimana kronologisnya gimana. Ya udah. Ya emang belum bisa dibayar mau gimana gitu kan. Iya. Akhirnya ya emang itu bukan pribadi gua duitnya, jadi ya gua nggak ngambil pusing juga sih Iya maksudnya. kan sekarang kan kayaknya udah dibayar ke lo tapi lo nggak transfer Iya, gitu. ya gua usahain pasti gua ya itu Follow up salah satu tugas telco juga kan, Ya, ngelarin follow up ya. pembayaran juga buat mereka gitu kan. Gua follow up tetap ke finance gua, ke tim, cuman ya emang prosesnya masih belum ada duitnya mau gimana, masih misalnya masih belum ditandatangan sama pejabatnya lagi muter kemana dulu gitu kan, ya udah. Banyak layer gitu lah ya. Iya. Ya udah. Pernah cinlok nggak mas? Kagak ada sih. Nggak ada. Cinlok atau diisengin gitu. Wah, Enggak sih, enggak ada. enggak ada ya. Temen gue sih Yang ada. lain ada maksud gua gitu. Iya, temen gue sih ada, ya si Jino ada aja. Ya akhirnya sekarang mau married sama artisnya juga ada aja. Ya cinta kan bisa datang kapan saja, di mana saja. Ih, ngeri. Pada siapa Sahabat saja. yang super. Terakhir mas pesan-pesan kalau misalnya kan mungkin ada Gen Z yang baru lulus gitu, kayaknya gue mau jadi telco nih. Iya, kayaknya seru deh nih jadi telco gitu ketemu Gue artis ngelamarnya baru gitu. apa nih? Gue naruh di LinkedIn gue Apa apaan ya? maksudnya gitu. apa yang lo harus punya bekal buat mereka basic mereka untuk menjadi seorang telco? Communication skill Kesana, sih, Mas, yang jelas. Sorry. Kesana dong, Harusnya kesana pokoknya dong. intinya harus Kesana dong. punya komunikasi yang Communication oke sih skill ya. ya, iya sih. Communication skill yang bagus untuk
ngobrol sama orang berani, iya pede lah pokoknya. Negosiasi sih ntar akhirnya belajar juga sebenarnya di peres-peres ya. Iya kan. Peres-peres ya itu sih ya harus juga tuh. Akhirnya sih itu. Ya kalau yang awal sih harusnya komunikasi sih. Lo komunikasinya udah baik, lo komunikasi bisa menempatkan diri lo sopan santun sama orang. Kalau sama yang udah lebih tua lo kayak gimana, sama yang lebih muda kayak gimana ya udah bisa sih. Gitu. Secara penampilan. Iya juga sih. Iya harus nggak sih harus rapi sih tetap rapi lah. Terlihat beda gitu. Iya rapi sih harus rapi. Ya intinya jangan tetap eye catching lah. Nggak, tapi memang jarang sih. Maksudnya telco yang ini yang belok terus berwarna gitu jarang ya. Maksudnya kebanyakan emang biasa aja gitu. Karena ketemu artis tiba-tiba harus jadi yang iya bukan tiba-tiba harus jadi sih, itu emang ada sih ada ya. Iya sebelum ketemu artis emang udah kayak begitu biasa aja mah. Pas ketemu artis akhirnya makin kental gitu sih banyak kan. Emang bakat itu mah. Iya emang bakat sebenarnya. Ya udah kayak gitu. Tapi kalau lu gimana? Tapi bener ada. Dia aman berarti. Gua adalah temen koordinator penonton gitu kan. Nah penonton dia tuh beberapa tahun yang lalu gue liat keker badannya lurus gitu kan. Cuma pas terakhir Fahmi gitu. Akhirnya jadi gitu. Lah kok lu gitu ya? Tadi halo Mas itu masih Mas Ari gitu kan. Jadi gitu lah kok jelentur loh. Jelentur. Ya ada sih prosesnya gitu kan. Kerendam untungnya minyak. gue enggak. Enggak lah jangan sampai lah. Iya. Thank you deh Mas Ari. Thank you ya Mas Ari udah ngomong-ngomong di sini. Yaudah kita ketemu lagi di Jackson episode berikutnya dan oh iya kita udah bisa didengar di Spotify men. Oh iya Jackson sekarang udah ada juga versi audio dan videonya di Spotify karena kita sudah menjadi konten kreator program Spotify. Kayaknya belum tapi insyaallah. Kayaknya kita udah jadi gitu ya. Tapi udah ada. Semua program-program di Next Era ya. juga ada beberapa yang sudah ada di Spotify. Sia. Dah.